Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Aminuddin dengan NIM 3412331005. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jawaban saya ilmu kekuatan bahan UTS. Dimulai dengan soal nomor 1 seperti berikut. Nah, kita langsung ke jawaban. Nah, di sini diketahui panjang balok yaitu sekian 100 mm. Lalu ada lagi lebar balok yaitu 60 mm. Lalu ada lagi tinggi balok yaitu 185 mm yang ini. Lalu ada lagi delta L. Delta L yaitu perubahan panjang setelah dikenai gaya sebesar 2,53 mm dengan gaya atau dengan F 215 kN atau 215.000 Newton. Nah, kita mulai dengan menghitung tegangan. Dari rumus tegangan diketahui bahwa F tegangan yaitu F per A, gaya dibagi luas penampang. Di sini gaya sudah diketahui sebesar sekian 215.000 Newton dan dibagi luas penampang. Luas penampang di sini menggunakan panjang kali lebar, yaitu 110 kali 60, ditemukan sekian 6.600. 215.000 Newton dibagi 6.600 mm kuadrat, yaitu hasilnya 32,57 megapascal MPa. Terus untuk jawaban yang kedua yaitu regangan. Regangan yaitu rumusnya perubahan panjang dibagi panjang mula-mula, yaitu 2,53 mm dibagi panjang mula-mula dari balok yaitu 185 mm, ditemukan sekian 0,0136. Terus untuk modulus Young yaitu rumusnya tegangan dibagi dengan regangan. Tegangan sudah ditemukan 32,57 MPa dibagi 0,0136. Ditemukan hasilnya 2394,85 MPa per mm. Untuk nomor 1 sudah selesai. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2 dengan soal seperti berikut. Nah, terus kita langsung ke jawaban. Diketahui F atau gayanya sebesar 600 kN atau sama dengan 600.000 Newton. Lalu ada perubahan panjang sebesar 1530 mm dan panjang mula-mula dari material yaitu 1250 mm dan diameter 13 mm. Nah, di sini kita akan menentukan A-nya dulu atau luas penampang dari material tersebut dengan rumus Pi kali seperempat kali D pangkat 2. Ditemukan Pi-nya sekian 3,14 kali seperempat kali 13 pangkat 2. Ditemukan hasilnya 132,6 mm kuadrat. Setelah A-nya ketemu, kita menuju soal yaitu tegangan. Dalam menentukan tegangan, rumusnya adalah F per A atau gaya dibagi luas penampang. Gayanya yaitu 600.000 Newton. Udah ditemukan di sini ya. 600.000 Newton dibagi dengan A. A-nya 132,6 mm pangkat 2, yaitu 4.524,8 MPa. Kita lanjut ke regangan. Rumus dari regangan yaitu rumus dari regangan yaitu perubahan panjang dibagi dengan perubahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula, yaitu perubahan panjangnya sudah ditemukan di sini sebesar 1530 mm dibagi panjang mula-mula yaitu 1250 mm, ditemukan 1,224.
Lalu untuk modulus Youngnya yaitu rumusnya tegangan dibagi regangan sama dengan 4524 sekian dibagi regangannya 1,224, ditemukan hasilnya 3696,73 MPa per mm. Untuk nomor 2 sudah selesai. Kita lanjutkan dengan nomor 3. Nomor 3 dengan soal seperti berikut. Nah, diketahui beban atau W-nya yaitu sekian, 6,75 ton. Kita harus mencari gayanya dulu atau F. F sama dengan massa dikali gravitasi kali F yaitu massa dikali gravitasi, yaitu massanya kita sudah ada yaitu 6,75 ton dikali gravitasinya menggunakan 10 M per S kuadrat. Kita tonnya jadikan kilo yaitu 6750 dikali 10 M per S kuadrat, ditemukan sekian, 67.500 kgm per S kuadrat atau 67.500 Newton. Untuk tegangannya sendiri yaitu 180 MPa. Nah, dalam mencari diameter dari suatu material, kita harus menentukan dulu luas penampangnya. Nah, di sini rumus dari luas penampang yaitu tegangan sama dengan F per A. Nah, ditemukan sekian. Untuk mencari A-nya yaitu F atau gayanya dibagi tegangan tariknya, ditemukan hasilnya 375 mm kuadrat. Nah, ini untuk hasil A-nya sama dengan 375 mm kuadrat. Untuk menentukan diameter dari materialnya kebetulan berbentuk tali. Nah, kita menggunakan rumus lingkaran. Rumus lingkaran yaitu pi kali 1/4 kali d kuadrat. A-nya sudah ketemu sekian, sama dengan 3,14 kali 1/4 kali d kuadrat. Nah, ini 375 sama dengan 0,785 kali d kuadrat. D kuadrat sama dengan 477,7. Ini masih d kuadrat, belum d. Akar menjadi d, kita akar kuadratkan, hasilnya sekian. Jadi untuk jawaban nomor 3, diameternya yaitu 21,8 mm. Kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 dengan soal seperti ini, yaitu kita diarahkan untuk menjelaskan simulasi pembebanan pada grafik von Mises. Nah, simulasi pembebanan yang digunakan menggunakan metode pembebanan von Mises, yaitu metode untuk mengukur tegangan pada suatu benda ketika diberi beban. Nah, ketika diberi beban, grafik ini menggunakan satuan MPa, satuannya MPa atau Newton per mm kuadrat, dengan batas elastis 2,82,69. Batas elastis atau yield strength 282,69, dan simulasi pembebanan ini berkisar di angka paling rendah yaitu 123,43 sampai paling tingginya dia 403,60. Begitu untuk nomor 4. Untuk nomor 5, kita diarahkan untuk menjelaskan kurva tegangan-regangan dengan singkat. Nah, untuk kurva tegangan-regangan yaitu grafik yang menunjukkan hubungan antara tegangan dan regangan suatu bahan dan digunakan menentukan kekuatan suatu bahan. Kurva ini juga bisa digunakan untuk mengetahui batas elastisitas pembebanan komponen pada mesin. Nah, jadi untuk kurva tegangan-regangan sendiri yaitu salah satu fungsinya yaitu untuk mengetahui batas elastisitas pembebanan pada suatu komponen mesin. Nah, kurang lebih seperti itu. Terima kasih.